Oke, selamat siang teman-teman ya. Selamat makan siang buat teman-teman. Kita kembali lagi di Intradaily yang ngobrol santai masalah saham yang lagi hot hari ini gitu ya. Oke Om, langsung aja ya Om ya. Jadi Ya, karena perang nih masih berlanjut ya. Kita nggak tahu berakhirnya kapan, tapi harga minyak hari malam ini naiknya luar biasa ya, hampir di atas 3%. Brent sama crude oil. Jadi paginya saham-saham yang berhubungan dengan minyak langsung pada jam semua tuh Om. Ya pada naik semua nih. Nah, ini ada berita yang menarik tentang PT Energi Mega Persada Om atau Energi. Ini konon katanya Om, ini konon katanya gitu ya. Saat ini itu targetnya itu masih jauh Om. Kalau menurut mereka di berita ini targetnya masih 720. Jadi masih jauh banget ya karena sekarang masih 344 nih Om. Masih bisa bager dua kali lah gitu ya. Nah, menurut Om Moses gimana nih? Boleh nggak nih saya all in masuk ke energi hari ini nih Om? Gitu. Karena kan oke, targetnya oke, oke. 720 nih, gitu. Oke, Ya, ya, menarik kayak ya, gimana? menarik. Kalau ngomongin target ini hati-hati gitu ya, karena di newsnya juga yang ngeluarin target itu siapa yang ngeluarin target? Coba kita lihat siapa yang ngeluarin target. Yang ngeluarin targetnya ini kan sekuritas ya. Nah ini kita lihat dulu nih, biasanya itu yang ngeluarin target-target kayak seperti ini nih ada kepentingan nih, harus kita kaji dulu sampai ke sana ya. Jangan-jangan ada kepentingan dari sekuritas yang Stok eh, likuiditas nih, Mas. sama ini juga ya, Sukor ya, sama Sukor juga dia bilang targetnya sampai 720. Nah ini tapi target sampai kapan, kondisi berapa gitu ya. Nah ini hati-hati teman-teman untuk ngeliat hasil analisis dari report-report seperti ini. Banyak report yang lain juga ya. Biasanya kan untuk target jangka jauh seperti ini kan mereka ngitungnya itu pakai apa namanya, metode perhitungannya itu. Lupa saya. Discounted cash flow, iya, discounted cash flow. Nah, harus kita tahu nih dia yang dia pakai persente WACC-nya berapa, terus parameter-parameternya apa gitu ya. Itu kita harus tahu nih. Kalau bisa kan dapat reportnya. Itu pun perhitungan discounted value itu untuk korporasi biasanya itu pun kadang harus diupdate dia per 3 bulan, per 6 bulan sesuai sama apa yang terjadi gitu ya. Nah, jadi teman-teman tuh jangan silau dulu nih dengan target energi ke 720 gitu kan, karena udah banyak tuh di lapangan tuh target, misalkan misalkan AADI sampai waktu, ingat gak AADI dulu tuh sampai ke berapa katanya, 30.000 waktu harganya di 10.000, turun 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 ke 6.000, 7.000 gitu kan, sampai sekarang nggak balik 10.000 aja kagak gitu kan. Jadi hati-hati karena target seperti ini juga kita nggak mendapatkan lengkapnya, sama timelinenya juga kita nggak dapat gitu. Jadi hati-hati ya teman-teman ya, jangan eh, FOMO seperti ini ya. Dan again Oke, lagi, dan kita ingatkan lagi kalau misalkan market itu tidak bisa dijustifikasi seperti ini gitu ya. Maksudnya market is market, market ada geraknya sendiri, ada ritmenya sendiri, ada beda dengan korporasinya gitu ya. Karena belum tentu misalkan korporasinya misalkan nih dengan target harga yang dibuat seperti itu, misalkan dengan CAGR-nya bisa sampai 23%, belum tentu juga dia marketnya atau pasar itu merespon hal yang sama gitu ya. Kalau market itu again kita harus ngelihat di market seperti apa. Kita simply pelaku market ini adalah kita ngikutin aja gitu. Coba kita lihat ya langsung data lapangannya gimana ya. oke Om. Nah, kita lihat kalau kita coba. Oh ini udah ada ini yang baru saya request tadi. Nah di sini juga kita bisa ngelihat chart bulanannya dulu nih. Jadi kita bisa ngelihat kita request multi time frame yang ada bulanannya juga gitu ya, MLY kode sahamnya gitu. Nah hasilnya seperti ini.
Nah, kalau kita lihat weekly, kita lihat daily dulu ya. Kita lihat daily selalu kita lihat daily dulu karena pusat data itu adalah di daily. Kenapa pusat data di daily? Karena pelaku market itu behave atau berlaku atau merespon data market atau yang lain yang related itu adalah di daily. Itu alasannya kenapa kita pusat datanya di daily. Nah, kalau di daily dia masih on strength ya. Waktu kemarin dia dibanting merah, justru malah kita bilang bagi teman-teman yang belum punya barang, kita bisa masuk tuh. Dan selalu dia ketika dia naik, kemudian menjauhi dari nilai ML2-nya, dia akan dibanting ke bawah gitu ya, dan dia akan mantul di area ML2. Kalau kita lihat yang di daily-nya seperti di sini kan, waktu merah kemarin itu, dia mantul tuh di area di nilai ML2-nya. Selama dia momentumnya masih naik dan masih akumulasi gitu ya. Nah, seperti ini kalau kita lihat nih, dia masih on track lah, masih on track. Momentumnya juga masih naik, akumulasi juga, di weekly juga sama. Dia udah strong di atas 300 gitu ya. Nah, kalau kita lihat di monthly-nya memang dia baru bulan kedua ya. Bulan kedua dan baru muncul nih pada bulan ini baru memang muncul yang di panah panah putihnya ya. Mungkin sampai ke 390 dulu nih kita lihat nih sampai EMA 100-nya. Kalau ke 720 itu terlalu jauh ya. Apalagi kalau hanya sentimennya itu adalah perang. Kalau perang itu terjadi terus-menerus mungkin iya gitu ya. Tapi biasanya itu perang di Middle East ini kan ini apa eh, sebentar-sebentar gitu ya. Dan biasanya juga ketika harga minyak itu melampaui dari 75 atau sampai ke 80, biasanya Arab Saudi itu menaikkan produksi. Jadi ini kan kilang minyak terganggu nih, produksi minyak terganggu karena Iran salah satunya itu adalah produsen minyak terbesar dunia. Nah, kalau misalkan naik terus karena Iran terganggu, negara itu terganggu, biasanya ya, tapi ini kita market itu beda ya. Nah, kalau kita ngomongin biasanya itu ketika harga minyak itu melampaui 80 atau ketika 78 79 itu 80, biasanya Arab Saudi itu akan menambah produksi karena Arab Saudi eh, terbesar ya minyaknya ya. Apalagi Arab Saudi itu dengan modalnya cuma $20 mereka udah jual berapapun minyak itu udah untung banyak gitu. Nah, jadi dan biasanya juga saham-saham minyak itu very volatile. Jadi biasanya naik kemudian turun, naik turun, naik turun gitu ya. Jadi kalau kita nggak bisa ngebaca pergerakan atau navigasi marketnya, kita akan sangat kewalahan seperti ini ya. Tapi again kalau misalkan dia marketnya masih on track gitu ya, masih momentumnya juga masih naik, kemudian dia akumulasi, ya kita bisa ngikutin atau kalau kita punya barang kita bisa hold gitu ya. Kalau belum punya barang itu tunggu dia retrace atau dibanting sampai ke area ML2-nya, tapi kondisinya masih tetap momentum naik sama akumulasi ya. Gitu sih Om, tambahannya. Oke, paling target terdekatnya kalau dia memang naik gitu ya. Ke 390 dulu ya Om ya. 390 sampai 400 lah, nggak usah muluk-muluk dulu lah gitu kan. Nanti teman-teman pada all in dibanting gitu kan, modar gitu kan. Oke, jangan sampai nanti kayak semil gitu ya. Nggak Iya. jelas. Oke. Oh, mungkin satu lagi saham yang berhubungan sama ini ya. Mungkin MEDC Om. Atau yang menarik, lebih menarik menurut Om Moses biasanya pergerakannya. Oh, coba kita lihat saham-saham yang satu sektor ya. Ada MEDC, kemudian ada apa namanya Elsa. Elsa ini dia kita bilangnya dia seismik, nggak langsung tapi related. Yang langsung ke minyak itu sebenarnya itu Medco. Medco juga masih on track walaupun dia ada ini ya pergerakan Medco memang seperti ini ya selalu ya. Dia naik open gap kemudian yang dibanting open gap dibanting gitu ya. Mungkin sampai 1.600 kalau bisa dulu Medco nih. Tapi ini masih on track kok, masih on track. Selama dia momentumnya masih naik dan dia masih akumulasi, pergerakan harian itu buat kita yang memang sistemnya itu adalah momentum ya. Kita ngikutin market aja itu nggak terjadi masalah seperti itu sih. Masih on track sih saham-saham yang minyak related ya. Elsa ini dia agak lelet sih memang ya karena dia memang
apa ya, nggak langsung related ke minyak sih dia nih. Cuman berpengaruh karena kan kalau dia jasa seismik ya, kontraktor lah kalau apa produsen minyak itu banyak project dia kan dapat banyak project juga gitu. Coba kita lihat ini ya logistik kayak lead atau wins SMDR coba karena ada pengaruh juga di apa di Selat Hormuz ya. Di Selat Hormuz ada pengaruh karena lalu lintas tongkang atau tanker-tanker pembawa minyak. Kalau kita lihat lead belum menarik nih, belum ada akumulasi, weekly juga belum, terus kemudian jarum-jarum juga nih nggak menarik. Wins Wins ini menarik sih, masih on track sini. Cuman ya mungkin sampai 500 550 dulu nih. Kita tunggu dulu, tapi daily dia memang akumulasi momentumnya juga naik ya. Di 400 kali kita kalau misalkan dia range 400 sampai 404 kita boleh lihat nih. Tapi dia menarik nih. Ada akumulasi kalau dia bisa ini ya di atas 420 sih lebih menarik lagi nanti. SMDR juga masih on track ya dari kemarin. Kalau kita lihat di weekly-nya juga udah dari 200-an ya. Seperti masih menarik. Tapi hati-hati dia SMDR di sekitar area-area 380-an ya. 380-an biasanya tuh dibanting. Karena SMDR ini bandarnya agak beda ya. Gitu. Itu aja Om, paling. Kita simply ngikutin aja lah gitu. Kita ngambil jalur enak aja di market, kita ngikutin marketnya. Kalau marketnya naik, kita ikutin naik tanpa kita berspekulasi gitu. Oke Om, ada pertanyaan nih dari Bapak Herman. Brand apakah sudah distribusi Om? Lalu kita lihat brandnya. Brand ini kemarin kita udah beberapa kali bahas di intraday kayak gini ya. Kita juga udah anjurkan kemarin itu brand itu udah mungkin bisa keluar dulu di sini ya. Distribusi belum sih, belum ke area distribusi. Karena apa ya, momentumnya juga ini masih walaupun momentumnya melemah gitu ya, tapi belum ke distribusi sih. Distribusi itu kalau dia momentumnya udah turun dan bar-bar merah itu udah bermunculan di sini gitu. Tapi sebenarnya kita nggak mau hold barang atau saham kayak gini dulu itu karena kita akan kehilangan opportunity yang lain. Karena kita selalu ada opportunity di market. Seperti kemarin kan, kita udah dan kita enaknya di kita itu adalah kita akan selalu dapat penggantinya gitu. Sama seperti brand waktu kita bilang keluar dulu, nanti kita akan lihat kalau dia bisa maintain bagus di harga 7.000 gitu ya. Kita bisa masuk ke saham lain kayak misalkan di saham keras yang kemarin kita udah rekom juga dari bawah gitu ya. Apalagi kemarin sempat dibanting kita bisa masuk sekarang dia naik lagi gitu. Itu aja belum distribusi brand. Cuman memang dia apa namanya nggak ada momentum akumulasi juga masih mungkin orang pada wait and see dulu di saham ini. Oke Om, satu saham lagi coba Om. Kalau akses gimana nih? Akses. Dia mau bagi Aces. dividen dia. Hati-hati juga yang dividen ya. Aces ini kurang menarik ya. Kurang menarik nih belum momentumnya juga belum naik kemudian nggak ada bandar yang akumulasi belum menarik yang lain aja deh Menarik Om ya. yang Tunggu lain. berarti ya. Tunggu ML2-nya ini naik ke atas ya. Iya iya betul itu aja paling kalau Oke, kondisi apa makro yang berpengaruh terhadap perang atau minyak gitu ya kita fokus di saham-saham yang related ke kebutuhan perang aja misalkan apa energi gitu ya, baik itu energi minyak, batu bara, ataupun alternatif energi gitu ya, renewable energi, atau eh, di mineral atau critical mineral gitu ya. Nah itu kita lihat tuh. Nah, dari situ kan kita ada beberapa sahamnya, baru kita lihat navigasinya di market seperti apa, apakah marketnya ini ya, apa marketnya itu mendukung atau selaras dengan apa yang terjadi di makro gitu. Kayak keras misalkan keras itu kan mau ada bisa kita bilang itu bakalan ada turnaround ya.
Tapi kita juga nggak bisa memastikan, nggak ada yang pasti gitu. Tapi kalau kita lihat dari segi metal, dia kan untuk ini ya, stainless steel, baja gitu kan, kabel-kabel baja kayak gitu-gitu. Nah, for your information sekarang itu perang itu udah sekarang itu udah banyak pakai drone, wire drone gitu. Jadi kalau drone biasa itu yang pakai remote sensing itu kan dia pakai radio, sinyal radio. Nah, itu bisa didetek sama lawan. Sekarang di Timur Tengah itu banyak pakai yang wire. Jadi pakai kabel gitu. Jadi kalau perang dia drone-nya pakai kabel sehingga dia nggak kedetek sama sinyal radio. Jadi lawan tuh nggak bisa ngeliat gitu ya. Jadi dan wire-nya itu bisa sampai jangkaunya terbatas sih, bisa sampai 10 kilometer wire-nya. Ya, gulungan-gulungan wire itu kan dari steel atau stainless steel atau carbon steel. Nah, itu berpengaruh ke harga produsen-produsen baja atau besi baja atau steel gitu. Itu tambahan aja. Ya siapa tahu nanti setelah ada turnaround bisa ini kan berpengaruh juga ke yang lain ke saham-saham produsen mineral ataupun pertambangan-pertambangan mineral di Indonesia gitu. Gitu Oke, Om. ini Ya. kalau satu lagi bisa Mas, ada Adro, Pak Eka. Ada Adaro ini juga kita udah keluar ya. Semenjak dia udah bengkok gini, kita udah keluar di sini sekitar 2200-an kemarin itu udah keluar. Nah, ini masih belum masih wait and see ada masih wait and see nih. Masih wait and see. Cuman kalau teman-teman itu udah ada di dalam dan kebetulan posisinya loss, ya tahanin aja sih gitu. Jadi kan pelajaran aja gitu dan tahanin nanti kan dia bisa sampai ke 2400-an juga lah karena apa masih on track lah makronya gitu ya. Nah, itu bedanya itu biasanya makro sama market itu beda. Makro itu dia langsung berpengaruh ke emitennya. Biasanya itu dia kan makro itu biasanya sebulan sampai 3 bulanan dia ininya ya sebelum sebelum ada makro terbaru ya karena bisnis dan market itu dinamik. Nah, itu kalau misalkan tidak ada perubahan makro itu kita bisa ngehold saham itu walaupun dalam posisi floating loss itu nggak apa-apa gitu. Makanya kita di market itu adalah kita nggak pernah pegang satu saham doang, kita selalu diversifikasi kayak gitu ya karena resiko-resiko seperti ini gitu. Nah, kalau di market itu beda. Market itu dia memang berpengaruh dengan kondisi makro atau emiten, tapi again market itu adalah bukan representatif dari emiten, bukan representatif dari makro. Market itu adalah representatif dari posisi big money di sana gitu loh. Beda ya teman-teman ya. Bedain tuh. Jadi market ini gitu ya yang kita lihat bentuk dalam candle price seperti ini pergerakan naik turun itu adalah bukan mencerminkan emitennya, bukan mencerminkan makro juga, tapi mencerminkan posisi big money di saham itu gitu. Itu aja. Oke Om. Oke, sip. Oke ya, teman-teman itu tadi ya penjelasan beberapa saham yang relate dengan perang gitu ya, saham minyak sama logistik. Nah ini ada pertanyaan Zoom nanti malam jadi nggak Om? Nah itu gimana Om Moses? Jadi nggak nanti malam? Oke, siap jadi jam 20 WIB ya. Oke, sip. Oke, teman-teman Oke. mungkin itu aja ya yang bisa disampaikan nanti lanjut lagi jam 8 malam kalau teman-teman ingin join di link Zoom nanti akan kita share. Ya, terima kasih Om Moses. Oke, terima kasih semua teman-teman. Itu ya, salam cuan ya. Kita juga Oke, sip. pantengin aja di channel, kita selalu yang apa? Kita akan selalu update di sana gitu. Oke, thank you. Om. Oke Thank Om. you. Thank you, Yo, Om thank Moses, Om you. Budi.